Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti dengan NIM 320240240069. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan UAS yang berjudul Implementasi Random Forest untuk klasifikasi jenis kendaraan dengan algoritma Gamma Correction. Untuk latar belakang kasus, yang pertama, gambaran umum lalu lintas di Indonesia. Di Indonesia, jalan merupakan fasilitas umum yang paling signifikan untuk mobilitas orang dan transportasi barang. Fasilitas jalan adalah roda transportasi utama untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Setiap tahunnya, fasilitas jalan terus berkembang karena tingkat manfaat yang diberikan bagi masyarakat terhadap infrastruktur jalan cukup tinggi. Perkembangan infrastruktur jalan ini memerlukan kontrol dan analisis lalu lintas jalan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang B. Peran teknologi dalam deteksi kendaraan. Untuk melakukan klasifikasi objek kendaraan, para peneliti telah mulai menyelidiki penerapan kecerdasan artifisial seperti algoritma Convolutional Neural Network atau CNN dalam beberapa tahun terakhir. Yang C. Alasan pemilihan random forest dan gamma correction. Yang pertama, random forest. Algoritma random forest dipilih dalam penelitian ini karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, akurasi tinggi, robust, fitur importance, komputasi efisien, interpretasi, tidak butuh GPU. Yang kedua, gamma correction. Metode gamma correction dipilih karena keunggulannya sederhana, efektif, cepat terbukti. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan performa model dalam melakukan klasifikasi jenis kendaraan menggunakan algoritma random forest classifier dengan menerapkan teknik free processing data berupa gamma correction untuk mendapatkan hasil akurasi yang lebih baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma random forest classifier untuk melakukan klasifikasi jenis kendaraan berdasarkan fitur-fitur yang ada pada dataset. Yang kedua, bagaimana pengaruh teknik free processing data atau gamma correction terhadap performa model dalam mengklasifikasikan jenis kendaraan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pembagian data latih dan data uji terhadap performa model random forest. Yang keempat, berapa tingkat akurasi yang dapat dicapai oleh model random forest dalam mengklasifikasikan jenis kendaraan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan performa model dalam melakukan klasifikasi jenis kendaraan menggunakan algoritma random forest classifier. Yang kedua, menerapkan teknik pre-processing data berupa gamma correction untuk meningkatkan kualitas citra kendaraan sebelum proses klasifikasi. Yang ketiga, menguji pengaruh pembagian data latih dan data uji terhadap performa model. Yang keempat, menentukan konfigurasi parameter optimal untuk model random forest. Selanjutnya, asal dan deskripsi data. Yang A, asal data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sintetis yang dibuat untuk mensimulasikan fitur-fitur citra kendaraan hasil ekstraksi. Dataset ini dirancang untuk merepresentasikan karakteristik visual dari berbagai jenis kendaraan yang umum ditemui di jalan raya Indonesia. Nah, untuk alasan penggunaan data sintetis, yang pertama, keterbatasan waktu untuk mengambil data nyata. Yang kedua, kontrol penuh terhadap karakteristik data. Yang ketiga, memastikan distribusi data seimbang. Yang keempat, memudahkan reproduksi penelitian. Yang kelima, efisiensi biaya. Untuk keterbatasan data sintetis, yang pertama, tidak mempresentasikan kondisi dunia nyata secara sempurna. Yang kedua, tidak mencakup variasi cuaca dan pencahayaan. Yang ketiga, tidak ada noise dari kondisi lapangan. Selanjutnya, deskripsi dataset. Dataset ini berisi data fitur-fitur citra kendaraan dengan beberapa karakteristik utama. Untuk karakteristik, nama dataset, keterangan dataset sintetis, klasifikasi kendaraan. Jumlah record ada 600 data, jumlah fitur 8 fitur, 7 fitur plus 1 target. Jumlah kelas 4 kelas kendaraan, kelas 0 atau mobil 150 data yaitu 25%. Kelas 1 atau motor 150 data 25%. Kelas 2 truk 150 data 25%. Kelas 3 bis 150 data 25%. Tipe data numerik integer, rank nilai 0 sampai 255. Selanjutnya sintak kode program. Yang pertama involve library. Yang kedua pembuatan dataset sintetis. NP random seed memastikan hasil bisa diproduksi atau angka acak selalu sama tiap dijalankan. 8 fitur dibuat intensitas rata-rata, STD intensitas, konteks, tekstur variance, engine density, dan 3 channel warna RGB. Fungsi generate flexible data membuat data acak berdistribusi normal atau NP random normal dengan rata-rata mean dan simpang baku atau STD yang
yang berbeda per kelas. Misalnya motor nilai lebih kecil atau gelap mensimulasikan kendaraan kecil. Truk nilai lebih besar atau konstrak tinggi, yaitu mensimulasikan kendaraan besar. Ditambahkan noise acak agar data lebih realistis. Lalu diklip ke rentang pixel valid 0 sampai 255. Total data 150 sampel dikali 4 kelas sama dengan 600 baris. Disimpan dalam data frame DF, dicetak info dataset, jumlah sampel, distribusi kelas, contoh data, dan statistik deskriptif. Yang ketiga, fungsi gamma correction. Nah, ini merupakan rumus power law transformation standar di image processing untuk mengatur kecerahan citra. Ada citra menjadi lebih gelap dan ada citra menjadi lebih terang. Hanya diterapkan pada fitur terkait intensitas dan warna atau gamma vectoris. Sedangkan fitur tekstur dan engine atau non-gamma vectoris dibiarkan asli karena gamma correction secara konsep hanya mempengaruhi kecerahan pixel, bukan pola tekstur atau tepi. Yang keempat, fungsi evaluasi model. Ini fungsi inti yang dipanggil berulang untuk tiap eksperimen. Instalasi random forest dengan parameter optimal, n estimators sama dengan 100, yaitu jumlah pohon keputusan, max depth sama dengan 14, yaitu kedalaman maksimum pohon. Min sampel split sama dengan 5, yaitu minimum sampel untuk melakukan split. Min sampel leaf sama dengan 4, yaitu minimum sampel di leaf node. Random seed sama dengan 42, yaitu seed untuk reproduksibilitas. N jobs sama dengan min 1, yaitu digunakan semua core CPU. Class width sama dengan blend seed, yaitu handle class imbalance. Yang kelima yaitu eksperimen 1, yaitu random forest tanpa gamma correction atau baseline. Model ini dilatih langsung dari fitur asli gamma 1.0 secara default atau tanpa transformasi. Hasil dicetak lengkap plus confusion metrik divisualisasikan sebagai heat map. Yang keenam, eksperimen 2-5 variasi nilai gamma. Log untuk gamma 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 setiap instansi. Nah, salin data asli, terapkan gamma correction hanya pada fitur intensitas atau warna latih dan evaluasi model baru. Yang ketujuh, perbandingan hasil seluruh eksperimen. Ini merupakan hasil perbandingan. Yang kedelapan, visualisasi perbandingan hasil. Yang plot 1, perbandingan akurasi. Yang plot 2, pengaruh gamma terhadap akurasi. Plot 3, perbandingan semua metrik. Plot 4, fitur importance. Ini merupakan hasil analisisnya. Terdapat conversion metrik random forest tanpa gamma correction. Gamma 0.5, gamma 1.0, gamma 1.5, dan gamma 2.0. Ini merupakan perbandingan akurasi klasifikasi kendaraan. Yang ini pengaruh nilai gamma terhadap akurasi random forest. Ini merupakan hasil perbandingan semua metrik klasifikasi. Ini merupakan fitur importance atau model terbaik, yaitu Y sama dengan 1.5. Berarti yang terbaik yaitu gamma correction 1.5. Ini merupakan jurnal referensi yang saya pilih, yaitu berjudul Implementasi Random Forest untuk Klasifikasi Jenis Kendaraan dengan Menggunakan Algoritma Gamma Correction. Nah, alasan mengapa saya memilih jurnal ini adalah jurnal ini mengangkat permasalahan yang sangat relevan dengan kondisi di Indonesia. Penulis secara jelas mengidentifikasi bahwa lalu lintas dan volume kendaraan yang harus meningkat membutuhkan sistem pengawasan yang lebih canggih. Untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa gamma correction dapat mempengaruhi kinerja algoritma random forest dalam klasifikasi jenis kendaraan. Nilai gamma sama dengan 1.5 memberikan akurasi terbaik, yaitu 85%, meningkat dari 82,90% tanpa gamma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.